Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan ngaji kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid. Pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita akan menuntaskan bab yang ke-50 ya. Kita akan membahas beberapa kesimpulan atau beberapa masalah penting yang kita bisa simpulkan dari bab yang ke-50 ya. Kita sudah membahas ya dalil-dalil dan penjelasan terkait dengan bab yang ke-50 ya. Nah, maka di antara kesimpulan atau masalah penting yang ada pada bab kemarin itu Bapak Ibu, di sini disebutkan ada 4 ya. Ada 5, maaf. Yang pertama ya, al-ula tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi ta'ala. Yaitu haram memberi atau haram setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah Ta'ala. Itu haram hukumnya. Itu udah kita bahas ya. Dan ini berdasarkan kesepakatan atau ijma para ulama salaf ya. Itu. Dan ijma, kalau kita mendengar kata ijma, itu maksudnya ijma al-ulama fi ahdi as-sahabah ya, di zaman para sahabat. Kalau sekarang susah kita ijma ya. Kalau dulu para sahabat jelas ya. Nah, yang isinya adalah tadi bahwa memberi nama dengan menghambakan kepada selain Allah adalah haram. Apapun ya, apapun termasuk ya Abdul Muttalib atau Abdu Manaf atau Abdu Syams, meskipun itu ada di keluarga Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, itu tetap haram ya. Penjelasannya sudah kita bahas ya kemarin. Jadi ya ketika Nabi menyebutkan ana ibnu Abi al-Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib, itu bukan berarti Rasul setuju. Ya, ini hanya sekedar memberitahu bahwa dulu kakeknya adalah Abdul Muttalib diberi nama, maka beliau adalah keturunan Abdul Muttalib. Itu. Dan itu tidak menunjukkan kebolehan. Walaupun ada orang di zaman sekarang dikiranya itu boleh. Maka ada orang namanya Abdul Muttalib ada. Nah, itu enggak boleh ya. Mungkin dia mengira itu kan kakeknya Nabi. Lalu orang tuanya memberi nama dia dengan nama Abdul Muttalib. Ada Bapak Ibu. Nah, semoga setelah kita ngaji bab ini paham ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya anak lagi atau punya cucu yang enggak mungkin punya anak, tahu gitu ya. Pokoknya menghambakan nama kepada selain Allah hukumnya haram. Yeah. Yang kedua, masalah yang kedua Bapak sekalian, tafsir ayat ke berapa kemarin? Dalil utama bab yang kita bahas ini. Al-A'raf ayat 190 ya. Penjelasannya sudah kita bahas. Yaitu falamma atahuma shaliha ja'ala lahu suraka fima atahuma. Jadi yang dimaksud huma
pada ayat 190 surah Al-A'raf itu berdasarkan keterangan dari para ulama yang rajih, yang dimaksud ayat itu humanya itu kembali ke siapa? Kepada keturunan Nabi Adam. Itu. Ya termasuk kita. Bukan, walaupun ada ulama bahkan dari kalangan sahabat ya, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa itu adalah Hawa dan Adam dan Hawa gitu ya. Tapi itu marjuh. Marjuh tidak kuat. Ya. Dengan beberapa alasan yang kemarin kita sudah bahas. Semoga masih ingat. Ya. Karena ya Nabi Adam tidak mungkin melakukan kesyirikan. Itu. Baik, itu ya kita udah bahas itu. Lalu yang ketiga, as-salisah anna hadza sirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Sesungguhnya kesyirikan yang dimaksud ya, kan ada keterangan bahwa Adam itu dianggap melakukan kesyirikan, tapi syirik dalam syirkut to'ah namanya kan itu. Syirkut to'ah. Bukan syirkul ibadah. Nah, lalu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna hadza syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Jadi kesyirikan yang disebutkan ini ya, hanya sekedar nama saja. Ya, sekedar nama, bukan syirik yang sesungguhnya. Bukan hakikat kesyirikan yang benar-benar syirik, bukan. Hanya sekedar penamaan saja. Itu menurut kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena apa beliau menyimpulkan seperti itu? Karena beliau paham Nabi Adam tidak mungkin berbuat syirik gitu. Maka di kalimat terakhir kan, falamma atahu mausaliha ja'ala lahu suraka'a. Nah, kata ja'ala lahu suraka'a itu hanya mujarrad tasmiyah, sekedar penamaan dengan nama syirik tapi bukan hakikatnya gitu. Tapi kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, itu kesimpulan ini benar jika kita mengambilnya dari ya, penafsiran Abdullah bin Abbas, di mana beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud itu adalah Adam dan Hawa. Maka jika yang dimaksud ayat itu Adam dan Hawa, kesimpulan ini oke. Jadi penyebutan kata syirik hanya sekedar penamaan saja, bukan hakikat syirik yang sesungguhnya. Tapi itu. Jadi Syekh Ibnu Al-Utsaimin membenarkan kesimpulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jika yang dirujuk adalah keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang menerangkan apa? Bahwa yang dimaksud pada ayat 190 surah Al-A'raf itu adalah Adam dan Hawa. Kesimpulannya benar begini. Nah, tetapi yang benar, kesyirikan yang disebutkan ya, wa ja'ala lahu suraka'a fi ma atahuma. Ya, kata syuraka di situ itu adalah ya, anna hadza syirka haqqun hakikiyatun. Emang betul-betul syirik. Kata suraka di situ emang betul-betul kesyirikan. Kesyirikan kenapa? Karena yang dimaksud ayat 190 surah Al-A'raf itu maksudnya bukan Adam dan Hawa, tapi zurriyatuhuma. Anak keturunan Adam dan Hawa. Jadi banyak di antara manusia keturunan Adam dan Hawa
itu melakukan kesyirikan. Ya, dalam tadi merespon kelahiran anak gitu ya. Banyak yang melakukan kesyirikan. Makanya di ayat berikutnya, ayat 191, lanjutannya Allah mengatakan apa? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian akan menjadikan sekutu-sekutu buat Allah sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa sementara mereka diciptakan? Itu pertanyaan Allah Ta'ala ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Nah, siapa hum di sini? Khitabnya siapa? Sasarannya yaitu zuriyatu Adam. Anak keturunan Adam. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tuh bentuk-bentuk kesyirikan yang sering terjadi dilakukan oleh banyak orang. Ya, waktu dia punya anak atau enggak punya anak misalnya. Yang sering terjadi ya, dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Al-Utsaimin. Misal ada orang meyakini dia enggak punya anak. Udah bertahun-tahun. Lalu dikasih tahu oleh seseorang supaya punya anak, datanglah kamu kepada Kiai Fulan. Padahal udah 10 tahun enggak punya anak. Nah, akhirnya setelah datang kepada Kiai Fulan, ternyata istrinya hamil. Langsung ya keinginannya terkabul gitu. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian apa kata kedua orang tuanya? Nah, anak ini hadir karena siapa? Wali fulan, karena Kiai Fulan. Kalau kita enggak ke Kiai Fulan, kita ini enggak akan punya anak. Ya, tidak akan punya anak itu. Nah, ini syirik bukan? Ini syirik. Itu ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Nah, iya, ini karena dia meyakini. Dia yakin dia. Karena datang kepada Kiai Fulan, kepada wali Fulan, akhirnya jadi diijabah gitu. Harapannya terwujud harapannya. Lalu dia setelah istrinya hamil, ini disebabkan karena Kiai Fulan. Lalu dia ceritalah kepada orang-orang. Kalau ingin punya anak, sudah lama nggak punya anak, datanglah kepada Kiai Fulan. Nanti pasti punya anak. Wah, itu bahaya. Nah, itu kan syirik kayak gitu itu. Nah, ini Bos sekalian. Lalu contoh lain disebutkan yang sering terjadi maksudnya. Ketika anaknya lahir selamat, tidak ada cacat, lalu dia katakan apa? Karena yang nangani dokternya top markotop. Nah, ini dokternya mantap dokternya gitu ya. Jadi kalau dia ngomong ke temannya cerita, kalau kamu ingin anakmu lahirnya bagus gitu ya. Nah, udah kamu datang aja ke dokter Fulan kan gitu. Pokoknya dijamin kalau ditangani dokter Fulan pasti berhasil, sehat, selamat, tidak ada cacat misalnya. Ah, itu syiriknya tuh kayak gitu. Syirik. Jadi dia menisbatkan keselamatan dan kesehatan anaknya kepada seorang dokter. Padahal dokter itu bisa apa? Menjamin keselamatan seseorang? Tidak. Walaupun dia pinter gitu ya. Menguasai ilmu kedokteran. Nggak bisa. Nah, itu juga kesyirikan yang sering terjadi. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. A'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya. Oleh karenanya, maka kuatlah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud ya, wa ja'ala lahu suraka fima atahuma itu, ya itu memang betul-betul hakikat kesyirikan. Jadi betul-betul kesyirikan. Bukan hanya sekedar menyebutkan nama syirik, tapi bukan itu maksudnya syirik emang. Emang syirik gitu.
Nah ini Bapak sekalian ya, penjelasan dari kesimpulan yang ketiga. Ya, maka hati-hati ya, jangan menisbatkan sesuatu kepada makhluk. Nah, itu bahaya sekali ya, kita melakukan kesyirikan. Dan itu bisa syirik besar itu. Saya begini karena ini, saya begini karena ini. Karena makhluk gitu ya. Nah, itu bahaya. Oke, itu. Lalu yang keempat, ar-rabi'ah, anna hibatallahi lirrajuli al-binta ya as-sawiyah minan ni'am. Nah, sesungguhnya pemberian Allah itu untuk seseorang ya, baik anak laki-laki atau perempuan sama saja. Itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Nah, dari mana kesimpulan ini diambil? Ya, dari surah Al-A'raf ayat 90, yaitu ya ada kata soliha itu ya. Kata soliha, falamma atahu mau solihan maksudnya ya. Ketika diberikan kepada mereka berdua anak yang soleh maksud apa? Anak yang ya, tidak cacat gitu ya, anak yang sempurna, bagus secara fisik, walaupun bisa juga secara agama gitu ya. Nah ini menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan sama gitu. Nah jadi saya Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau ingin menjelaskan pemberian Allah Ta'ala itu kepada seseorang ya, berupa anak, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan sama. Itu semua adalah nikmat. Jangan dibeda-bedakan. Nah ini. Kenapa? Karena sebagian orang itu ada yang dia menganggap kalau anaknya perempuan ini bukan nikmat, tapi nikmat. Bukan nikmat tapi nikmat. Nikmat nakom ya, minan nakomi. Lawan kata nikmatun. Maka ada dalam doa Nabi gimana tuh? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Ada nikmat, ada nikmat. Nikmat pakai qaf itu azab artinya. Nah, jadi ada orang yang ketika punya anak perempuan dianggap itu sebagai azab atau sesuatu yang tidak menguntungkan. Itu ya sekalian. Maka Allah abadikan itu ke orang-orang dulu ya di surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 tuh. Bapak Ibu silakan buka tuh. Surah apa? An-Nahl ayat 58 sampai 59. Itu cerita orang-orang yang dia tidak senang gitu kalau punya anak perempuan. Udah dibuka ayatnya? Silakan tuh. Nah, udah ketemu Pak Haris? Ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Ya, apabila diberitahu salah seorang di antara mereka ada kabar bahwa anaknya adalah perempuan, kelahiran anaknya perempuan, maka wajah mereka menjadi menghitam. Marah, enggak terima, loh kok perempuan gitu. Makanya dulu itu waktu zaman jahiliyah anak perempuan dikubur hidup. Maka dilarang wa'dul banat. Ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yatawara, nah, minal qaumi min su'in. Mereka apa? Menjauh dari orang-orang karena malu. Dari apa? Min su'in, dari kabar buruk kelahiran anak perempuannya itu. Ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin au am yadussuhu fit turab. Ya. Jadi mereka
menyembunyikan diri dari manusia karena menurut mereka ini kabar buruk. Lalu mereka bingung apakah ini anak akan terus dipelihara dalam tetap dia merasa terhina, am yadussuhu fit turab, atau ini anak dikubur aja di bawah tanah gitu ya. Itu mereka pilihannya itu. Kalau tetap dipelihara nih anak, mereka merasa terhina karena anaknya perempuan. Supaya itu pilihannya itu, atau dikubur aja hidup-hidup. Supaya mereka tidak merasa terhina. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah sesungguhnya betapa buruk ya keputusan mereka itu. Nah ini. Jadi dulu orang punya anak perempuan tuh nggak suka. Di zaman sekarang ada nggak? Nggak ada ya? Ya, semoga tidak ada ya. Jika ada, itu nggak benar ya. Karena laki-laki perempuan sama. Bahkan kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, memelihara anak perempuan, ngurus anak perempuan itu pahalanya besar. Karena lebih berat. Lebih berat daripada ya memelihara anak laki-laki gitu. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Itu kesimpulan yang keempat. Yang terakhir, zakara salaf al-farqa baina syirki fit ta'ati wa syirki fil ibadah. Para ulama salaf membedakan ya antara kesyirikan dalam ketaatan dan kesyirikan dalam beribadah. Karena emang ada syirku ta'ah, ada syirkul ibadah. Apa bedanya, Bu sekalian? Nah, bedanya yang pertama ya, antara ketaatan dan ibadah itu berbeda. Ketaatan dan ibadah itu berbeda. Pada pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas bahwa Nabi Adam itu syirik dalam ketaatan, bukan dalam ibadah kepada syaitan ya, kepada syaitan yang ditakut-takut itu. Jika benar itu ya kisahnya. Tapi kita udah bahas kemarin. Nah, sebelum kita membedakan syirku ta'ah dengan syirkul ibadah, lihat dulu apa makna at-ta'ah dan apa pula makna ibadah. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketaatan itu jika dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Ta'ala, kita taat kepada Allah Ta'ala itu ya, maka tidak ada beda antara taat dengan ibadah. Karena orang yang taat kepada Allah berarti dia beribadah kepada Allah. Salah satu cara untuk beribadah kepada Allah adalah mentaatinya. Setiap kali kita taat kepada Allah itu ibadah. Itu satu. Nah, adapun ketaatan yang dinisbatkan kepada selain Allah, kalau tadi kan yang dinisbatkan kepada Allah, orang taat kepada Allah berarti dia beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang taat kepada selain Allah, apakah itu artinya dia ibadah? Belum tentu, gitu. Contoh, kita taat nggak kepada Rasul? Kita disuruh taat sama Rasul? Apakah ketika kita mentaati Rasul lalu kita beribadah kepada Rasul? Tidak. Itu. Jadi ketaatan kepada selain Allah maknanya bukan ibadah. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Atau ya, dalam konteks yang lebih ini lagi dekat lagi dengan kita, misalnya ada seseorang taat kepada ya raja, taat kepada pemimpin gitu ya misalnya. Apakah ketika kita taat kepada pemimpin kita beribadah sama dia? Tidak. Bahkan banyak enggak orang taat kepada pimpinan sementara sebenarnya mereka benci sama pimpinan itu? Ada enggak? Ada enggak? Ada ya? Wah, banyak itu kayak gitu. Bencinya bukan main itu. Ya tapi tetap harus taat gitu. Kan itu. Jadi itu ya. Nah, jadi sekalian ya, itu bedanya antara ketaatan dengan at-ta'ah dengan
ibadah. Jadi taat itu hanya sekedar mengikuti perintah saja. Nah, inilah bedanya antara al-ibadah wa ta'ah gitu ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yaitu. Jadi kalau benar cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Adam dan Hawa itu keduanya mentaati syaitan, itu bukan berarti mereka menyembah syaitan. Bukan. Itu hanya sekedar ya karena ingin punya anak, akhirnya syaitan nyuruh dikasih nama Abdul Haris, ya mereka ikuti. Hanya sekedar syirik dalam ketaatan, bukan ibadah. Jika benar cerita yang kita sudah bahas itu. Tapi kita sudah tahu semua ceritanya benar atau tidak? Tidak ya. Ghairu sahih. Baik, saya kira ini tuntas sudah ya penjelasan bab yang ke-50. Insyaallah pekan depan kita akan masuk ke bab baru, bab 51. Karena sudah Isya kita cukupkan, nanti setelah Isya azan sampai iqamah barangkali ada yang mau tanya silahkan. J. Tafadhol yang bertugas muadzin. Ini udah waktunya azan? Udah belum? Udah ya? Ya, silakan. Nah, fadhol. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, kita sudah tiba di waktu Isya. Sambil menunggu waktu iqamah, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Pak Haris. Ini mau menanyakan si setan ketika menyatakan kepada Nabi Adam sebagai penasihat. Padahal sebelumnya Allah sudah mewanti-wanti Adam jangan mendekati pohon ini. Sewaktu si setan menasihati si Adam sehingga terjadi sirkup to'ah, apakah waktu itu si setan berbentuk yang asli atau yang lain? Maksudnya dalam bentuk wujud asli atau manusia? Kok Adam sangat percaya, kemudian sampai terjadi. Sampai akhirnya takut syirk ta'ah. Oke, baik. Ada yang lain? Atau jawab dulu ya. Ya nanti kalau masih ada waktu silahkan. Baik, Pak Haris, satu hadis tersebut sahih atau tidak? Hadis yang menceritakan bahwa Nabi Adam akhirnya taat kepada iblis itu benar atau tidak? Mana ayatnya? Oh, itu yang ini maksudnya yang buah khuldi ya, bukan yang ini kan? Oke, baik. Nah, jadi iblis itu menggoda Hawa dulu kan? Hawa isinya Adam untuk makan buah yang oleh syaitan disebut buah khuldi. Ada dalam Al-Quran, betul. Khuldi itu artinya kekal. Jadi kalau ingin kekal di sorga, makanlah buah ini kan gitu. Padahal Allah sudah bilang la taqraba hadhis syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Udah, cuman itu larangannya di sorga. Iblis terus menggoda, akhirnya Nabiullah Adam dan Hawa yang dibujuk Hawa, lalu Hawa membujuk Adam. Akhirnya makanlah buah tersebut dan sudah melakukan pelanggaran. Yang ditanyakan, apakah waktu itu wujud iblis wujud aslinya atau berwujud yang lain? Bapak Ibu, itu kejadiannya masih di sorga. Terkait dengan apakah bentuk asli atau bukan, sejauh yang kami ketahui itu nggak ada penjelasannya, tidak ada rincian. Itu waktu itu iblis wujud asli atau wujud berbeda gitu ya. Tapi kita paham gitu kan, kita memahami. Maka jika tidak ada penjelasan, sejauh yang kami ketahui ya, tidak ada rincian waktu itu iblis menyerupai manusia, nggak ada itu. Ya berarti kesimpulannya ya dalam wujud aslinya kan dia pun ada di sorga waktu itu. Dia pun ada di sorga. Itu yang bisa kita simpulkan ya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan iblis berubah wujud ya, bukan bentuk aslinya. Tapi itu kan nggak ada. Kita nggak menemukan riwayat bahwa iblis berubah wujud itu.
berarti aslinya. Di surga kan berarti baik ya. Kesimpulannya pasti yang tinggal di surga baik-baik semua gitu. Yaitu Pak Haris ya, wallahu a'lam bishawab. Terus satu lagi apa tadi? Yang kedua, Nah, ketika terjadi dialog antara iblis dengan Allah, itu apakah Adam tidak mendengar sehingga Adam bisa terkelabui oleh iblis? tentu saja tidak. Kalau mendengar, ya, Adam tentu akan bertahan kan untuk tetap tidak mengikuti rayuan Hawa, yang Hawa dirayu oleh iblis ya untuk makan buah khuldi itu. Lah apa mungkin Nabi Adam tidak mendengar obrolan Allah dengan iblis? Mungkin atau tidak? Ya mungkin. Tapi kalau Allah tidak mendengar obrolan Adam sama iblis, itu tidak mungkin. Iya kan? Karena Allah itu sami, basir kan? Innallaha sami'um basir. Tapi apakah Adam sami, maha mendengar segala sesuatu? Tidak. Tapi lahu as-sam'u. Adam sama seperti kita memiliki pendengaran tapi tidak bisa mendengar semua apa yang terjadi di surga ya. Yang ada dialog antara Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan iblis dan seterusnya. Yaitu kalau antum tanyakan apakah Adam tidak mendengar, kemungkinan besar tidak mendengar. Walaupun saya tidak bisa memastikan ya. Kemungkinan besar tidak mendengar. Kalau mendengar, pasti tidak akan mau itu. Itu memang skenario-nya Allah. Ya. Kullun min ya tentu saja. Kullun min iradatillahi wa masyiati. Semua terjadi atas keinginan dan kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki nggak mungkin terjadi. Bahasa kitanya itu Allah sudah buat skenario ya. Silahkan saja. Yang jelas itu pasti karena keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Yaitu. Bapak Ibu, cukup? Jelas ya? Nggak ada lagi? Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengambil manfaat ya dari pembahasan bab yang ke-50. Dan tentu saja semoga ini menjadi tambahan ilmu ya, wawasan untuk kita semua. Dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau ada kekeliruan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.